Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cakra Megananda dari kelas PTIB 2022 dengan NIM 22050 Pada kali ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Berikut contohnya. Contoh penerapan jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Contohnya sebagai berikut. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan dalam kurung jangkauan geografis. PAN, Personal Area Network. Contohnya adalah Bluetooth, IRDA, LAN, Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya komputer. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan satu kota wilayah. WAN, Wide Area Network, jaringan telepon dunia atau internet. Personal Area Network adalah jenis jaringan komunikasi yang mencakup perangkat-perangkat elektronik pribadi seseorang dalam jangkauan yang terbatas, biasanya sekitar 10 meter. PAN memungkinkan perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi satu sama lain dan terhubung ke jaringan yang lebih besar, seperti internet melalui berbagai teknologi seperti Bluetooth, Wi-Fi, atau USB. PAN sering digunakan untuk berbagi file, mencetak dokumen, atau mengakses sumber daya jaringan lainnya secara lokal. Lalu ada Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya dalam area geografis yang terbatas seperti kantor, sekolah, atau gedung apartemen. Local Area Network biasanya mencakup ruang yang relatif kecil, seperti satu gedung atau beberapa gedung dalam satu lokasi fisik. Tujuan utama dari Local Area Network adalah memungkinkan berbagai sumber daya, seperti printer, file, atau koneksi internet antara berbagai perangkat yang terhubung dalam jaringan. Dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang sesuai, pengguna di dalam LAN dapat berkomunikasi satu sama lain, berbagi data, dan berkolaborasi dalam proyek. Lalu ada Metropolitan Area Network, adalah jaringan komunikasi yang mencakup wilayah geografis yang lebih besar daripada Local Area Network, tetapi lebih kecil daripada jaringan yang lebih luas seperti Wide Area Network. MAN biasanya mencakup area geografi yang cukup besar seperti kota atau daerah perkotaan tertentu. Tujuan utama dari MAN adalah menyediakan konektivitas jaringan antara beberapa lokasi atau gedung dalam suatu kota atau daerah yang berdekatan. Ini memungkinkan berbagai organisasi, lembaga, atau penyedia layanan untuk berbagai sumber daya dan informasi antara lokasi yang terpisah dalam area metropolitan. Lalu ada Wide Area Network, yaitu WAN, adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, seringkali mencakup wilayah yang terpisah secara geografis, negara, atau bahkan benua. WAN menghubungkan beberapa LAN atau MAN yang tersebar di lokasi yang berjauhan, melalui berbagai teknologi seperti kabel serat optik, kabel tembaga, atau teknologi kabel.
Tujuan utama dari WAN adalah menyediakan konektivitas jaringan yang luas dan dapat diandalkan antara berbagai lokasi yang berjauhan secara geografis. Ini memungkinkan perusahaan, organisasi, atau penyedia layanan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses sumber daya jaringan dari berbagai lokasi yang terpisah. Ini adalah contoh gambar model dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Lalu, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal. Internet bisa diakses oleh publik. Contoh penerapan intranet. Gambar yang kedua adalah contoh penerapan internet. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yaitu yang pertama adalah ad hoc, yang kedua adalah infrastruktur. Contoh topologi jaringan. Ada push topologi, ring topologi, star topologi, extend star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun ada kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Lalu proses sending, mengirim dan receiving menerima data, kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Lalu bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Lalu kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun di topologi star memiliki kekurangan, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Lalu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Terus selanjutnya kelebihan dari topologi ring adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, lalu mudah diimplementasikan dan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasi cukup murah. Namun ada kekurangan di topologi ring, yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu yang terakhir adalah topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth saya cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangan pada topologi mesh adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit karena membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena kan membutuhkan banyak kabel. Lalu pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan berkabel wire network, yang kedua adalah jaringan nirkabel wireless network. Wired network adalah jenis jaringan komputer di mana perangkat-perangkat jaringan terhubung menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Dalam wired network, data dikirimkan melalui kabel yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, dan koneksinya bisa bersifat titik ke titik atau menggunakan topologi jaringan tertentu seperti bintang, pas, atau ring. Keuntungan dari wired network meliputi kecepatan transfer data yang tinggi, keandalan yang tinggi, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Selain itu,
Jaringan kabel biasanya lebih stabil dan memiliki latensi yang lebih rendah daripada jaringan nirkabel. Namun, jaringan nirkabel namun wireless juga memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya instalasi yang lebih tinggi karena memerlukan pembelian dan pemasangan kabel, serta keterbatasan dalam mobilitas karena perangkat harus terhubung secara fisik dengan kabel. Meskipun demikian, wire network tetap menjadi pilihan yang populer untuk banyak lingkungan bisnis dan industri di mana kecepatan, keandalan, dan keamanan data sangat penting. Lalu ada wireless network adalah jenis jaringan komputer di mana perangkat jaringan terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Sebagai gantinya, data dikirimkan melalui gelombang radio atau sinyal inframerah antara perangkat-perangkat tersebut. Teknologi terkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dalam jarak tertentu tanpa memerlukan kabel fisik. Keuntungan dari wireless network termasuk kemudahan instalasi, fleksibilitas dalam penempatan perangkat, dan mobilitas pengguna yang lebih besar. Wireless network memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan di mana saja dalam cakupan sinyal, memungkinkan mobilitas yang lebih besar dan akses internet yang lebih mudah. Namun, wireless network juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kecepatan transfer data yang lebih lambat, rentan terhadap gangguan dan intervensi sinyal, dan keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel. Selain itu, cakupan sinyal wireless terbatas oleh jarak dan hambatan fisik, seperti dinding, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan koneksi. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama adalah unicast. Unicast adalah metode pengiriman data di mana satu sumber mengirimkan informasi ke satu tujuan tunggal. Ini berarti setiap paket datanya hanya dikirimkan kepada satu penerima. Unicast sangat umum digunakan dalam komunikasi titik ke titik, seperti ketika Anda mengakses situs web atau mengirim email. Multicast adalah metode pengiriman data di mana satu sumber mengirimkan informasi ke beberapa tujuan secara simultan. Dalam multicast, paket data hanya dikirimkan kepada sekelompok penerima tertentu yang tertarik pada informasi tersebut. Ini digunakan untuk mengirimkan data ke beberapa host yang berada dalam kelompok tertentu seperti dalam streaming video atau dalam layanan. Broadcast adalah metode pengiriman data di mana satu sumber mengirimkan informasi ke semua tujuan di dalam jaringan. Dalam broadcast, paket data dikirimkan ke seluruh jaringan dan semua host dalam jaringan menerima dan memproses paket tersebut. Ini digunakan untuk mengirimkan informasi ke semua host dalam jaringan yang terkait, seperti dalam pencarian perangkat atau pengumuman jaringan. Contoh model jaringan saat ini. Model jaringan saat ini. Sekian, terima kasih dari saya Cakra Megananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.